nih kabar kalian semua? Masih survive kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi semoga pandemik ini nih bisa cepat berangsur pulih sehingga kita dapat kembali melaksanakan aktivitas secara normal lagi, kayak kuliah di kampus lagi, nggak online kayak gini. Jadi nih, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ilham dari Fakultas Komunikasi. Terus nama saya Fahri Zaki Prasetyo dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nama saya Ferry Rawan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nama saya Dega Farur Raji Ma'ruf dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, jadi kita ini berempat hari ini akan membahas suatu permasalahan terkait dengan mata kuliah Media and Culture Study. Jadi kan nih belakangan ini selama karantina nih, kebanyakan orang nih lebih sering menghabiskan waktu untuk menonton ya. Salah satunya drama Korea nih. Nah, soalnya kan di sosial media banyak nih yang nge-upload tentang drakor-drakor di Snapgram-nya atau di Instastory-nya kan. Jadi saya mau nanya sama kalian, jadi menurut kalian, minta pendapat kalian juga sih. Menurut kalian sih, apa sih yang membuat drama Korea ini lebih disukai sama orang kita, orang Indonesia? Padahal kan di luar sana tuh banyak sekali drama, kayak drama dari Malaysia, Singapura, Thailand, China juga ada tuh. Cuman apa sih yang membuat kita tuh lebih tertarik buat nonton drama Korea ketimbang drama-drama lainnya? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, bisa. Mungkin karena budaya Korea itu lebih populer kali ya. Kepopuleran budaya Korea ini kan juga karena mereka tuh mencerminkan mencerminkan yang dari drama Korea itu bagaimana cara berpenampilan mereka, cara musik mereka itu dari Amerika dan Eropa. Nah karena hal tersebut mungkin membuat kayak masyarakat di sana hingga anak-anak muda memiliki berpenampilan di sana. Nah pasti itu hal pertama yang disukai orang Indonesia. Kenapa? Karena orang yang berkulit putih, tinggi, cantik atau ganteng, dan terutama yang memiliki badan yang bagus ya, berotot, pasti kan itu memiliki perhatian buat Indonesia. Itu kan kayak yang ada di drama-drama Korea pasti kan orangnya seperti itu. Terus juga karena itu, mungkin karena kedekatan dan juga kesamaan budaya yang ada di Korea dan Indonesia. Drama Korea ini kan pertama itu paling didominasi atau ketertarikan yang paling banyak tuh di Asia Tenggara, kayak di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Terus, dalam bentuk, jadi sebenarnya drama Korea ini juga merupakan salah satu bentuk globalisasi yang ada di dunia atau secara penyebaran globalisasi yang baru. Kenapa? Soalnya dengan drama Korea itu kita tuh bisa mengetahui bagaimana cara mereka berpakaian, cara mereka berbudaya, ciri sosial masyarakat yang ada di Korea di sana, serta bagaimana kemajuan negara Korea tersebut hanya dengan balutan drama Korea. Nah, mungkin hal tersebut jadi kan orang Indonesia tuh lebih tertarik untuk mengetahui lebih bagaimana kehidupan di Korea sana, apakah sesuai dengan apa ada yang drama Korea tersebut atau enggak. Nah, terus juga sebenarnya fenomena kayak gini tuh udah ada kayak di tahun-tahun sebelumnya. Contoh yang pertama itu kayak Korean Wave ini atau gelombang Korea ini pertama tuh kayak Gangnam Style. Gangnam Style kan mereka kan udah ke nyebar antero dunia kan. Nah, jadi kan mungkin karena hal tersebut juga awal mula bagaimana orang Indonesia tuh tertarik untuk melihat budaya Korea tersebut. Nah, terus juga karena Korean Wave ini menyebar juga begitu cepat. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi pada saat ini, dengan penyebaran informasi yang sangat cepat, hingga orang Indonesia dapat mengetahui informasi-informasi yang ada di sana, serta perkembangan dari drama Korea ini. Terus juga, apalagi dengan tidak adanya jarak dan batasan waktu di media sosial di Indonesia atau di sesama negara. Terus juga menurut salah satu penelitian,
orang Indonesia itu orangnya sangat sangat mudah menerima kebudayaan baru. Maksudnya kebudayaan luar masuk ke Indonesia itu sangat mudah diterima karena orang Indonesia itu orangnya mau istilahnya tuh ingin melihat bagaimana budaya yang lain di Indonesia. Tapi kan perkembangan perkembangan penggemar yang ada di Indonesia itu begitu cepat. Nah, kira-kira gimana nih perkembangan penggemar yang ada di Indonesia di era konvergensi media ini? Ya, menurut saya dengan adanya konvergensi media mendorong adanya media baru dan konten yang lebih beragam tentunya. Hal ini memberikan keleluasan pengguna dalam mengakses informasi menggunakan platform yang mereka sukai. Jadi, penggemar Indonesia tidak terpaku pada kebudayaan Barat saja. Sebelumnya, kebudayaan Barat sangat mendominasi ketimbang kebudayaan dari negara lain. Namun, seiring dengan waktu, secara tidak langsung, kebudayaan Korea masuk dan mendominasi pasar. Kebudayaan tersebut sudah menjadi kebiasaan dan konsumsi sehari-hari. Contohnya pada adegan drama Korea, si aktor atau aktris menggunakan pakaian tertentu yang nantinya ditiru oleh penggemarnya. Dan yang baru-baru ini menjadi perbincangan yang hits, yaitu dalam acara TV Korea, seorang aktor drama Korea ditiru oleh sebagian masyarakat Indonesia. Mungkin teman-teman ngikutin tren ini ngebuat dalgona coffee yang akhirnya banyak ditiru oleh sebagian masyarakat Indonesia. Iya tuh, banyak tuh. Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi kebudayaan asli Indonesia menghilang atau tergantikan dengan kebudayaan dari negara lain. Itu menurut saya. Jadi bagi perkembangan yang ada di itu, yang perkembangan pada era konvergensi media ini mungkin dibantu tadi karena banyaknya platform media yang membuat, jadi tadi kan yang dijelasin pertama lebih mudah mendapatkan informasi sih, dan penyebarannya begitu cepat. Jadi tadi apa yang dilakukan oleh aktor Korea yang membuat contoh dalgona coffee tersebut, jadi kita ngikutin karena melihat video atau mungkin foto yang dia unggah pada sosial media tertentu, mungkin gitu. Iya, dan juga menurut McLuhan nih dari buku Budaya Populer sendiri, itu kemunculan teknologi media ini telah berdampak terhadap perubahan budaya di tengah masyarakat yang bergantungan teknologi itu. Jadi itu kayak sehingga nih media ini berperan menciptakan dan mengelola budaya. Jadi itu kayak yang tadi itu yang kasusnya yang dari Korea itu membuat dalgona itu kan juga itu dari munculnya kemajuan teknologi ya. Jadi itu dari situ kan dia mengupload ke media sosial, jadi itu sehingga masyarakat di luar sana, yang di luar Korea juga kayak di Indonesia, di negara-negara Malaysia gitu juga kan pasti melihat unggahan tersebut. Jadi bisa menciptakan suatu budaya baru juga kan. Dan juga menurut William, budaya populer itu sendiri adalah budaya yang banyak disukai dan sebuah karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain. Jadi kenapa drama Korea atau musik Korea itu bisa dikatakan budaya populer? Karena tuh film drama itu dan musik itu banyak disukain di berbagai negara, tidak hanya di Asia aja, di benua Amerika, Eropa juga ada yang menyukai drama Korea tersebut, musik dari Korea tersebut itu sendiri. Ya, banyaknya situs-situs streaming yang memberikan tayangan drama Korea membuat seseorang dengan mudahnya mengakses. Apalagi promosi yang dilakukan oleh pembuat drama tersebut melalui media sosial dapat tersebar luas. Jadi orang banyak bisa nonton drama Korea. Iya, betul. Mungkin menambahin aja sih, tadi kan konvergensi kan media digital kan, dengan kita bisa mendapatkan informasi dari media-media dengan kayak dalgona kan menyebar lewat media viral dengan budaya juga. Itu seberapa pengaruhnya fenomena konsumsi budaya Korea itu mempengaruhi Indonesia itu apa? Mempengaruhi fenomena konsumsi budaya Korea di Indonesia tuh bagaimana sih setelah masuknya
budaya-budaya Korea ke Indonesia tuh bagaimana menurut kalian? Ke budaya Korea masuk melalui segmen musik, fashion, makanan, dan kesenian asli budaya Korea. Banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan kebudayaan tersebut. Tidak jarang saking tertariknya mereka dengan kebudayaan Korea, rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk bisa datang langsung ke Korea atau bertemu dengan boy band, girl band, atau aktor yang mereka idolakan. Pasar Korea sudah sangat mendominasi di Indonesia. Mulai dari usia anak-anak sampai orang dewasa menyukai kebudayaan Korea. Hal ini mungkin disebabkan tadi oleh pengaruh konvergensi media. Dengan media yang digital yang semakin pesat ini ya, menyebar lewat media-media platform digital. Iya, dan selain itu juga karena kan kayak kenapa diminati dan menjadi kayak budaya konsumtif gitu kan, karena ada unsur ketertarikan dari penonton di wilayah tertentu yang mengkonsumsi budaya populer dari negara-negara terdekatnya. Jadi itu kayak merasa mempunyai kesamaan budaya kayak gitu kan karena di Korea juga kan bisa dibilang dia budaya juga sopan-sopan, sama yang lebih tua dia menggunakan ada bahasa informal dan formal, sama kayak di negara Indonesia ini menggunakan bahasa informal dan informal, kayak kita sama teman kan ngomongnya secara informal, dan di Korea juga ada bahasa informal yang dilakukan sesama teman juga, dan bahasa yang digunakan untuk orang tua juga dia lebih beda juga, dia menggunakan bahasa formal gitu kan. Dan yang menyebabkan konsumtif juga mungkin dari style sih, yang menurut saya yang sangat berpengaruh tuh dari style berpakaian. Karena artis-artis Korea tuh terlihat sangat stylish ya dalam segi berpakaian, terus potongan rambut seperti itu, terus dari semua yang digunakan tuh kayak membuat kita yang tertarik sama drama Korea saat mereka beradegan kan pasti menggunakan aksesoris tertentu tuh. Jadi kita kayak pengen juga menggunakannya untuk kita gunakan dalam daily kita sehari-hari juga. Ya, tren makan apa namanya mukbang ya, itu juga kan dari Korea. Iya, itu juga mukbang tuh dari Korea tuh. Terus juga kayak apa sih namanya, tempat-tempat makan Korea kan sekarang di Indonesia nih, Jakarta nih juga udah banyak kan. Udah banyak banget. Jadi itu kayak dari itu kan kalau nggak salah itu muncul itu karena dari drama-drama yang ada kan. Soalnya kebanyakan drama Korea itu kan dia mengambil makannya tuh kayak di tempat-tempat kayak gitu, kayak di kaki lima gitu, dan sekarang diadopsi sama beberapa pengusaha-pengusaha yang mendapatkan peluang itu untuk membuka usahanya. Membuka usaha di Indonesia. melihat peluang karena kan di sini banyak diminati ya. Banyak peminatnya. Jadi membuka peluang kayak gitu sih. Iya, merchandise dari boy band, girl band kan juga banyak dijual di online shop kan. Jadi ngebuat kita jadi konsumtif lah, membeli barang-barang yang kita pengen. Apalagi kalau ada konser-konser gitu kan ya, pada beli gitu tiketnya, apalagi yang nggak murah kan, harga tiket tuh pasti mahal kan. Tapi tetap aja mereka datang karena itu. Karena kecintaan. Karena kesukaan mereka terhadap girl band atau boy band mereka. Nah itu juga kan, ini kan tadi kan walaupun ini membawa dampak yang positif, kita tahu kebudayaan mereka, bagaimana bisa mengetahui tadi kan kebudayaan, kebiasaan mereka, cara hidup mereka. Tapi kalau dengan adanya kalau kita ngikutin secara berlebihan, kayak dengan mengeluarkan uang yang cukup banyak demi untuk nonton konser dengan kesukaan gitu kan, itu juga salah satu hal yang negatif yang membuat kita jadi kaum yang konsumtif. Iya benar, boros sih, parah. Dan ini bisa jadi kebudayaan Indonesia hilang ini, digantikan sama kebudayaan Korea. Bisa. Ya, kalau diikutin terus bisa lama-lama bisa berkurang kebudayaan Indonesia. Bisa dilupakan ya kalau mengikuti alur dari kebudayaan Korea terus. Tapi budaya populer sih, kalau menurut saya juga dia masuk sementara. Budaya populer itu kayak budaya instan gitu loh. Dia tuh
nggak butuh proses yang panjang untuk menciptakan suatu budaya. Dia tuh kayak budaya populer itu bisa terangkat karena bantuan media juga kan. Jadi media yang ngangkat budaya tersebut. Jadi itu juga kayak tren-trenan sih jatuhnya. Berarti budaya Korea bisa nanti tergantikan mungkin dengan budaya lain dari negara lain. Mungkin. Ya bisa aja sih. Jadi Karena untuk sementara, karena kan kalau budaya yang high culture itu kan budaya yang Dari leluhur. butuh proses yang panjang, sehingga untuk tergantikannya juga susah. Soalnya kan ada nilai-nilai moral juga di sana. Itu sih. Dan kenapa menurut kalian nih, kenapa orang Indonesia nih nggak suka sama drama yang dibuat orang Indonesia sendiri dibandingkan sama drama yang dibuat orang Korea? Karena kan di sini juga ada yang ngebuat kayak sinetron, drama-drama gitu kan, ada juga kan yang bikin drama series gitu. Cuman kenapa lebih tertarik sama yang di Korea sana? Mungkin kalau dari alur ceritanya, kalau drama Korea atau sejenisnya mungkin lebih simple ya alur ceritanya, jadi langsung straight to the point, jadi orang Indonesia lebih gampang memahaminya. Terus juga cara pembawaan mereka, bagaimana mempengaruhi penonton tuh dapat. Jadi kita terpengaruh, selain nyaman nontonnya juga terpengaruh secara emosional juga. Iya sih. Terus kalau mungkin drama di Indonesia kebanyakan lebaynya kali ya, makanya banyak yang dilebay-lebaykan dia. Banyak yang jumping sih ya kalau lagi syuting. Jadi itu nggak memperhatikan dalam segi nilai seninya, nggak ada gitu ya. Jadi kayak jumping ya udah, yang penting jam tayang terus tayang gitu, iklan masuk terus. Dan juga kayak faktor artisnya tuh yang mempengaruhi juga paling gitu. Yang Korea kan bisa ganteng-ganteng, cantik-cantik. Indonesia kan nggak semua aktornya yang cantik atau ganteng, ada juga yang nggak. Jadi itu bisa mempengaruhi sih. Iya bisa juga sih ya. Soalnya dan kalau drama-drama di sini kan misalnya kalau yang mainnya udah terkenal pasti itu terus kan yang dipakai kan. Kalau di Korea tuh kayak ada regenerasinya gitu loh. Jadi itu kalau udah tayang di satu drama, nanti dia tayangnya rada lama lagi. Jadi itu kayak dia ngebantu yang buat muda-mudanya juga berkreasi juga sih. Nah, kalian ada yang ingin didiskusikan lagi dalam forum kecil ini? Gimana, Ham? Halo? Ada yang mau didiskusin lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Dengar nggak? Cukup lah. Ya cukup. Halo? Oke. Mas Dega dengar, Mas Dega? Nggak dengar. Oh, dengar. Ya udah, berarti diskusi kita malam ini kita tutup. Jadi tadi kita sudah membahas tentang perkembangan budaya populer, salah satunya kan drama Korea dan juga ada musik Korea, kebudayaan Korea, fashion Korea. Dan kita mau ingetin lagi kenapa kita menyebut drama Korea itu sebagai budaya populer. Karena kan menurut William itu budaya populer ada budaya yang disukai dan diproduksi, dan budaya yang diproduksi untuk menyenangkan orang lain. Yaitu drama Korea bisa dikatakan dia itu disukai banyak orang lain di berbagai benua, dan sangat menyenangkan juga untuk mengisi waktu luang juga sih kan. Jadi sekian diskusi kita tentang budaya populer dalam mata kuliah Media and Culture Study. Terima kasih semuanya untuk saran-saran dan pengetahuannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kampus. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.